Pada akhir tahun 2023, posisi utang Indonesia mencapai angka mencolok sebesar 8 triliun. Dalam pandangan Dian Lestari, Direktur Pinjaman dan Hibah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, Kementerian Keuangan, utang tersebut masih dapat dikategorikan sebagai aman. Langkah-langkah pengelolaan pembiayaan akan terus diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi negara. Dian Lestari menjelaskan bahwa pemerintah telah mencoba mengelola utang dengan bijak, memastikan bahwa pembayaran dan pengelolaan utang dilakukan secara bertanggung jawab. Kategorisasi utang sebagai aman juga didukung oleh parameter dan indikator keuangan yang sesuai dengan standar internasional. Pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas keuangan dan menerapkan kebijakan fiskal yang seimbang. Meskipun utang tetap menjadi perhatian, langkah-langkah strategis diambil untuk memastikan bahwa utang tersebut tidak memberikan dampak negatif pada perekonomian nasional. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Dr. Anas Iswanto Anwar SEM ACWM memberikan tanggapan terkait kasus utang Indonesia di akhir tahun 2023. Baik, ya, terima kasih. Memang kalau kita berbicara tentang utang luar negeri untuk negara kita Indonesia ini, itu memang hal yang seksi untuk kita ungkapkan. Karena seperti kita tahu, utang ini tentu saja akan membebani APBN kita. Makanya tentu kita berharap utang ini bisa dikelola dengan sehat gitu. Kalau kita lihat posisi terakhir, utang ini kan sekitar 7.000 triliun ya. Nah, di angka ini sebenarnya kalau kita mau membandingkan dengan apakah utang luar negeri ini kita sehat atau tidak sehat, maka kita lihat rasio antara utang luar negeri dengan PDB kita. Nah, data selama ini menunjukkan bahwa rasio utang terhadap PDB itu masih di angka di bawah 30%, terakhir 29,2%, dan bulan ini itu malah turun di 29,1%. Nah, berarti kalau kita lihat indikator utang kita ini masih relatif bagus. Dan juga di sisi yang lain kita bisa membandingkannya atau melihatnya dari sisi periode jangka dari utang ini. Rupanya data dari pemerintah memang menunjukkan bahwa masih 79, sekian persen atau hampir 80% itu adalah utang yang jangka panjang. Nah, kalau utang jangka panjang berarti kan waktu untuk melunasinya lebih lama. Nah, tetapi ini utang tetap utang gitu. Yang namanya utang kan harus dibayar. Tetapi negara kita juga membutuhkan banyak biaya di dalam pembangunan gitu. Jadi di satu sisi kita perlu biaya untuk membuat kegiatan proyek atau aktivitas di bidang pembangunan. Kemudian inilah yang nanti kita harap juga nanti akan membuat pertumbuhan ekonomi kita berkesinambungan. Dan salah satu pilihan yang memang harus kita lakukan dengan berutang. Jadi selama utang itu sehat dengan indikator yang saya katakan tadi, rasio utang terhadap PDB itu masih bisa kita terima. Kemudian utang ini jangka panjang juga masih lebih banyak dibanding jangka pendek, maka sampai posisi sekarang saya kira aman-aman saja. Selama tentu saja utang ini harus terus dipantau, terus kita memperhatikannya dengan resiko-resiko yang mungkin bisa terjadi. Karena utang tetap utang dan itu harus kita bayar kembali. Ini kan selama ini utang ini ada dua gitu ya. Yang pertama digunakan untuk menutup defisit ya, APBN kita. Karena kita defisit itu kenapa? Artinya kan lebih banyak pengeluaran dibanding pendapatan. Nah, kemudian utang yang lain itu digunakan untuk memperbanyak infrastruktur. Nah, tentu dua ini solusinya berbeda. Kalau terjadi karena defisit, maka harusnya kita selalu berupaya untuk tidak defisit dong untuk tahun depan. Artinya caranya adalah menambah dari sisi pendapatan, ya, apakah pajak
dan lain-lain. Ekspor kita tingkatkan untuk menambah dari sisi pendapatan. Kemudian pengeluaran juga itu harus kita kurangi supaya tidak defisit. Nah, kalau itu terjadi berarti kan utang kita bisa berkurang dari sisi untuk menanggulangi atau menutup defisit APBN gitu ya. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak efisien itu harus kita hilangkan. Jadi kalau dari sisi pendapatan kita terus genjot, kemudian dari sisi pengeluaran kita melakukan efisiensi, maka berarti kita tidak defisit lagi, maka berarti kita tidak perlu lagi berutang. Itu satu. Kemudian kedua, memang ada gap ya antara dana yang kita bisa pakai di dalam membiayai pembangunan ini, terutama infrastruktur, dengan kebutuhan infrastruktur ini. Kebutuhan kita masih lebih besar. Nah, gap ini yang sebenarnya kita minta ditutupi dengan utang, gitu ya. Atau ada cara lain, kita bisa melakukan P3 istilahnya, Public Private Partnership. Nah, itu juga bisa kita lakukan untuk mempercepat melakukan akselerasi di dalam pembangunan kita. Karena kalau hanya berbekal anggaran APBN, maka kita bisa membangun tapi tidak ada akselerasi, tidak ada percepatan. Padahal kita mau percepatan, kita mau lebih cepat lagi. Nah, itu dua hal. Jadi tinggal sekarang bagaimana mengontrol dengan baik utang-utang ini, tentu dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi, dan yang terakhir adalah melakukan monitoring untuk meminimalkan resiko. Ya. Ini kan menyangkut harga diri, gitu. Kalau kita berutang kemudian kita tidak mau bayarkan, itu juga harga diri. Jangan sampai nanti terakhir malah kita mengibarkan bendera putih untuk minta pengampunan atau penghapusan utang. Itu kan malu-maluin. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, yang boleh kita berutang selama benar-benar itu utang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Paling tidak utang itu akhirnya bisa membiayai dirinya sendiri, ya. Bagaimana utang yang kita dapatkan ini akhirnya dia akan membiayai dirinya sendiri untuk membayar pokok plus bunga, tentu saja. Jadi harus tepat sasaran, ya. Dari satu tepat sasaran di dalam proyek-proyek yang investasinya kita butuhkan. Nah, dengan investasi yang besar, kemudian pasti akan meningkatkan kesempatan kerja, kemudian masyarakat mempunyai pendapatan yang layak, kemudian akan menambah pendapatan pemerintah dari sisi pajak. Nah, kalau itu bergulir dan dipikirkan baik-baik, sebenarnya nggak ada masalah kan. Kalau kita berutang, hanya saja kita harus memperhatikan itu signal lampu kuning tadi, gitu ya. Kalau signalnya sudah lampu kuning, ya tidak apa-apa, kita mundur dulu untuk melihat kemampuan kita. Karena utang ini kemampuan kita untuk membayar kembali. Jangan sampai ada lagi cerita bahwa utang ini akan kita bebankan kepada anak cucu kita. Itu tentu kita tidak harapkan, gitu ya. Jadi semua harus berproses, semua harus berinteraksi, dan akhirnya kita berharap utang ini mampu membiayai dirinya sendiri melalui pajak, jadi pendapatan. Kalau pendapatan kita meningkat, berarti kan kemampuan kita untuk membayar utang juga kan pasti akan meningkat, gitu ya. Kemudian baik dari sisi pajak atau yang satu tadi meningkatkan ekspor, gitu. Karena kalau meningkatkan ekspor, tentu saja ada sisi pendapatan yang kita terima untuk APBN kita. Karena kita tidak bisa berharap lagi banyak dari migas, kan. Migas lagi tidak, karena kita sudah bukan lagi menjadi pengekspor, kan, kita menjadi pengimpor malah migas. Jadi yang pendapatan negara dari non migas yang ini harus kita dorong untuk menutupi utang-utang, karena kita juga membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang sustainable, kita juga membutuhkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan. Dr. Anas Iswanto menyampaikan bahwa utang tersebut masih dalam kategori aman. Yang terpenting kita bisa melunasi dengan jangka waktu yang telah ditentukan, dan utang tersebut bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Andrea Reden Karina, Andi Nurahmi Rabiul, Unhas TV.